Matiin lampu aja ya sayang, ujar Rangga sudah tidak tahan lagi. Jangan Mas, tolak Kasih. Mas malu kalau lampunya hidup. Aku lebih takut lagi kalau kamu berubah seperti kemarin. Sahut Kasih membuat Rangga menggaruk kepala tak gatal. Mas udah gak kuat. Sudah bangun dari tadi. Apanya yang bangun Mas? Tanya Kasih dengan polosnya. Mendadak pasangan suami istri ini menjadi seperti orang bingung. Rangga menyentuh lalu meremasnya. Hal tersebut tentu saja membuat Kasih merasa malu. Lampu utamanya aja yang dimatiin Mas. Remang-remang sepertinya syahdu, ujar Kasih memberi ide. Iya juga ya. Kamu pinter banget. Bergegas Rangga mematikan lampu utama setelah itu ia kembali ke tempat tidur. Tanpa aba-aba Rangga langsung menindih tubuh istrinya. Mas. Kasih ingin protes. Udah, diam aja. Nurut sama Mas, bisik Rangga yang tangannya sibuk menggerayangi. Rangga mencium istrinya. Untuk beberapa saat Kasih dan Rangga diam menikmati kedutan dan sensasinya. Setelah beberapa saat Rangga mulai mengayunkan alunya naik turun dengan penuh kelembutan. Nikmatnya sudah sah. Bebas menikmati, ucap Rangga dalam hati. Mas. Lirih Kasih yang tiba-tiba menggelinjang, mencengkram punggung suaminya apalagi saat ini Rangga semakin cepat menumbuk lesung milik istrinya. Istirahat dulu sayang, nanti lagi. Ujar Rangga membuat Kasih kaget. Lagi Mas? Tanyanya dengan polos. Iya, Mas ketagihan dijepit sama kamu. Aku juga. Sahut Kasih malu-malu. Aku mau ke kamar mandi dulu. Basah, risih rasanya. Mas gendong yuk. Kasih tak bisa menolak saat Rangga dengan gagahnya menggendong Kasih. Belalai lunglai yang menciut itu gundal gandul bergelantungan saat Rangga berjalan menuju kamar mandi. Mandi yuk, ajak Rangga. Tapi udah malam Mas, ujar Kasih. Mandi air hangat. Tapi Mas. Rangga tidak menerima penolakan, ia ikut masuk ke dalam kamar mandi. Mengguyur tubuh mereka di bawah shower. Airnya hangat, membuat pisang milik Rangga kembali tegak. Rangga meraih kedua tangan istrinya, menghadapkan tubuh Kasih ke arah tembok. Astaga, dari mana suamiku ini dapat ide permainan seperti ini? Tanya Kasih dalam hatinya. Kakiku lelah sekali rasanya. Sayang seperti ini lagi, ujar Rangga yang mengarahkan istrinya untuk membungkuk. Dengan polosnya Kasih menurut. Gaya apa lagi ini? Kasih hanya bisa bertanya di dalam hatinya. Udah belum Mas, aku lelah berdiri terus. Belum keluar, seperti ini aja. Ujar Rangga lagi yang mengarahkan istrinya untuk saling berhadapan dengan dirinya. Tidak ada gelap-gelapan, demi sebuah kenikmatan Rangga dan Kasih tidak memperdulikan lampu yang terang. Aduh Mas. Kasih merintih saat Rangga mempercepat gerakannya. Erangan dari pria ini menggema di seluruh ruangan kamar mandi. Setelah puas, barulah mereka mandi bersama. Rasanya sedikit perih tapi tak seperih malam kemarin. Mas tanggung jawab. Ujar Kasih. Loh, tanggung jawab apa? Tanya Rangga heran. Rambutku basah. Tidak mungkin aku tidur dengan rambut basah seperti ini. Iya, Mas akan mengeringkannya. Rangga mulai mengeringkan rambut istrinya dengan alat pengering rambut. Setelah selesai mereka naik ke atas tempat tidur untuk beristirahat. Sini, tidurnya harus dipeluk sama Mas. Ujar Rangga. Malam semakin larut, Rangga dan Kasih yang kelelahan langsung tidur begitu saja. Tidak ada adegan romantis lainnya atau ritual sebelum tidur. Jarum jam terus berputar dan kini menunjukkan angka 3. Dalam tidur nyenyaknya, Kasih merasa tubuhnya sedang diraba-raba hingga membuat dirinya mengeluarkan suara. Jelep. Kasih membuka mata, ternyata Rangga sudah ada di atas tubuhnya bahkan alunya sudah masuk ke dalam lesung. Mas ngapain? Tanya Kasih yang sangat mengantuk. Mimik cucu. Jawab Rangga yang benar-benar minum susu istrinya. Bermain di atas bukit yang kini menjadi tempat favorit. Sambil menggoyang di bawah, Rangga juga menggoyang di atas. Mas, geli. Tapi enakan. Kasih tak menjawab, ia malah sibuk memainkan asteris kacang milik suaminya hingga membuat Rangga semakin terangsang bahkan pria ini mempercepat gerakannya. Mas.
Saat melihat ekspresi wajah istrinya berubah, Rangga semakin mempercepat gerakannya. Lagi, pasangan suami istri yang sedang kecanduan ini sama-sama menumpahkan keringat cinta mereka. Ternyata main kuda-kudaan di jam segini nikmat banget, ucap Rangga. Tapi itu membuat kita harus mandi jam segini. Protes Kasih. Nanti Mas keringkan lagi rambut kamu. Udah, ayo mandi lagi. Mau tidak mau Kasih menurut, mereka pergi ke kamar mandi dan mandi bersama-sama. Namanya juga Rangga, tidak mungkin ia akan melepaskan Kasih begitu saja. Seakan membuat candu, Rangga kembali menerkam istrinya di kamar mandi. Setelah puas, bahkan rambut Kasih sudah kering, Kasih kembali tidur lagi. Memang benar kata orang, rasa cinta akan tumbuh dengan seringnya bersama. Gadis tengilku. Mas masih ingat loh kamu jatuh dari atas pohon jambu. Lucu. Bagaimana jika Mas cerita apa yang Mas tahu tentang kamu di masa kecil? Pasti kamu malu banget ya kan? Rangga bicara sendirian sambil mengelus pucuk kepala istrinya. Tertawa sendiri mengingat memori yang ia punya. Hanya Rangga yang tahu tentang Kasih tapi Kasih tak sedikit pun tahu tentang Rangga. Tak terasa sudah 2 minggu Rangga dan Kasih menikmati bulan madu mereka. Hubungan mereka semakin lengket seperti permen karet. Pagi ini mereka akan pulang, Rangga dan Kasih sudah membeli banyak oleh-oleh untuk Bu Erni dan Nada. Tidak, bukan Kasih tapi Rangga sendiri yang ingin membuat ibu mertua dan adik iparnya senang. Setelah menempuh penerbangan selama 2 jam dan perjalanan 1 jam, akhirnya Kasih dan Rangga sampai juga di rumah mereka. Ternyata ada Ibu Hesti dan Pak Diman di rumah. Sejak perginya Rangga dan Kasih, mereka menginap di rumah In. Oh, sekarang Kasih sudah tahu. Sindir Bu Hesti pada anaknya. Mah, siapa dalang dari penyamaran Mas Rangga? Tanya Kasih dengan beraninya. Siapa lagi kalau bukan suamimu sendiri? Jawab Bu Hesti. Untung saja ada kamu Kasih. Jika tidak, kami sudah berbesan dengan Pak Rahman itu. Itu kesalahan papa sendiri. Makanya kalau janji itu jangan suka sembarangan, omel Bu Hesti. Apa Mama dan Papa tahu jika Mas Rangga suka memperhatikanku sejak kecil? Tanya Kasih penasaran. Pertanyaan Kasih membuat Bu Hesti dan Pak Diman saling pandang kebingungan. Gimana maksudnya? Tanya Bu Hesti tidak mengerti. Jangan dengerin Kasih mah. Dia mungkin lelah. Kami ke kamar dulu, ujar Rangga buru-buru mengajak istrinya masuk ke dalam kamar. Rangga tidak ingin rahasia ia dan Pak Mun dibongkar oleh Kasih. Apa sih mereka itu? Aneh sekali. Gumam Bu Hesti. Udah, gak usah ngomel. Ayo siap-siap. Sore ini kita akan pulang. Ujar Pak Diman. Sementara itu, Kasih yang kesal dengan Rangga hanya bisa diam saja. Istirahat sayang. Yuk istirahat, jangan cemberut aja. Tegur Rangga. Tapi jangan main kuda-kudaan, aku benar-benar lelah Mas. Ujar Kasih. Itu sih tergantung. Seru Rangga. Tergantung apanya? Tergantung bangun apa gaknya. Terserah kamulah Mas. Aku ingin memberi makan ikan dan melihat kebunku dulu. Nanti sore kan bisa sayang. Nanti sore aku mau ke rumah ibu. Aku kangen sama ibu dan Nada. Kamu kangen gak sama Mas? Goda Rangga. Kasih tidak jadi melihat ikan dan kebunnya, ia penasaran dengan suaminya yang sejak menikah hanya berdiam diri di rumah dan tidak pernah pergi keluar untuk bekerja. Mas, kamu ini lulusan luar negeri. Tapi kok gak pernah kerja? Tanya Kasih penasaran, Himim, aku tahu. Kamu pasti ngandelin papahmu ya kan? Tebak Kasih. Mas kerja kok. Tapi Mas kerjanya dari rumah. Masa kamu gak paham setiap kali Mas berlama-lama di ruang kerja? Oh, jadi itu beneran kerja? Tanya Kasih tidak percaya. Lah iya. Kalau gak, dari mana Mas nafkahin kamu selama ini? Cosplay jadi Mas Rangga yang kemarin lagi dong Mas. Kita kan mau ketemu ibu dan Nada. Pinta Kasih. Katanya mau pamerin wajah Mas ke orang-orang kampung. Gimana sih? Protes Rangga. Nanti aja, saat pernikahan si minyak jelantah aja. Pasti seru kalau kita mengacau pernikahan mereka. Kapan pernikahan? Tanya Rangga. 2 hari lagi. Baiklah,
mari kita keluarkan mode jahil kita. Ujar Rangga. Kasih dan Rangga benar-benar satu frekuensi, hubungan yang dimulai tanpa saling cinta kini menumbuhkan jenis hubungan yang lain. Kasih baru tahu jika suaminya ini senang bercanda. Saking senangnya bercanda, Kasih pernah masuk rumah sakit gara-gara ulah Rangga beberapa waktu yang lalu. Menjelang sore, Bu Hesti dan Pak Diman sudah kembali pulang ke kota. Setelah kepergian mereka, barulah Kasih dan Rangga pergi menuju rumah Bu Erni. Tampak ramai suasana kediaman Pak Rahman. Sorot mata orang-orang yang sedang mengurus pernikahan Mia dan Dito memandang ke arah Rangga dan Kasih. Kasih, gimana? Tanya seorang ibu-ibu. Apanya yang gimana, Bu? Tanya Kasih penasaran karena sudah pasti mereka akan memberikan pertanyaan yang akan menghina Rangga. Katanya bulan madu. Gimana, burung suami kamu sepanjang giginya gak? Tanya ibu-ibu tersebut membuat semua orang tertawa. Wah, gede banget, Bu. Saya aja digoyang 10 ronde dalam semalam. Gimana, kuatkan suami saya? Kasih semakin mengompori. Pasti suami ibu hanya main sekali ya. Pasti ibu gak bisa ngejepit burung suami ibu ya. Merah padam wajah ibu-ibu tersebut menahan malu. Bergegas ia masuk ke dalam rumah Mia. Halah, biarin aja si Kasih ngomong begitu ibu-ibu, dia sedang menghibur dirinya tuh. Ujar Mia mengejek. Ah, masa? Goda Kasih. Lihat aja keturunannya nanti. Pasti tidak jauh dari bapaknya. Tonggos dan Dungu. Kau menghinaku terus, suatu saat kau akan menyesal atas hinaanmu itu, ucap Rangga yang menatap tajam ke arah Mia. Aku tidak akan pernah menyesal. Untung saja yang kau nikahi Kasih, bukan aku. Gimana nasib masa depan anak keturunanku? Hais, najis. Angkuh dan sombong, begitulah ucapan Mia. Ia terus menghina Kasih dan Rangga. Bahkan saat Kasih dan Rangga masuk ke dalam rumah pun mereka masih sibuk menertawakan Kasih. Kamu itu loh Kasih, suka banget menanggapi mereka itu. Buang-buang energi aja, ujar Bu Erni. Biarin aja Bu. TUMAN. Sahut Kasih. Nada mana Bu? Tanya Rangga, ini kami bawakan oleh-oleh untuk Ibu dan Nada. Sebentar Ibu panggil Nada dulu. Bu Erni pergi ke kamar Nada. Tak berapa lama ia dan anak bungsunya keluar. Wah, Mas dan Mbak Kasih udah pulang. Mana oleh-oleh buat Nada? Ini. Ujar Rangga menyodorkan 3 paper bag besar. Banyak banget. Seru Nada senang. Baru sekarang ia mendapatkan oleh-oleh sebanyak ini. Bilang makasih sama Mas Rangga, titah Bu Erni. Makasih ya Mas, Mbak. Ucap Kasih. Sebenarnya impian Nada tuh ingin pergi kuliah ke luar negeri, makanya Nada giat belajarnya biar dapat beasiswa. Curhat gadis itu. Belajar aja yang rajin, mana tahu nanti ada rezekimu bisa kuliah ke luar negeri, ucap Rangga memberi semangat. Gak deh Mas, nanti janda di samping Nada ini tinggal sama siapa? Nada. Kasih bergeleng kepala. Bisa-bisanya bilang ibu janda. Lah, kan ibu kita ini memang janda Mbak. Kalian berdua ini, suka sekali mengatai ibu janda. Mending ibu nikah lagi aja. Ujar Bu Erni. Jangan. Seru Kasih dan Nada bersamaan membuat Bu Erni dan Rangga tertawa. Woi Kasih, jangan lupa hadir di resepsi pernikahanku ya. Ajak suamimu yang tonggos dan dungu itu, teriak Mia dari luar. Dasar minyak jelantah. Minta diremas mulutnya, ucap Kasih yang geram. Biarin aja. Sabar, gak usah dilawan. Tahan Bu Erni. Anak kepala desa tapi tidak bisa diambil teladan. Kata Kasih yang ada benarnya juga.